Sistem perbankan Amerika Serikat yang berpusat pada The Federal Reserve seringkali disalahpahami sebagai institusi pemerintah yang bekerja demi kepentingan publik. Kenyataannya, The Fed adalah entitas swasta yang dimiliki oleh konsorsium bank-bank komersial besar, sebuah desain yang sengaja dibuat untuk memberikan kendali mutlak atas pasokan uang kepada elit finansial. Sejak pembentukannya pada tahun 1913, institusi ini telah merampas hak prerogatif negara untuk menciptakan mata uang dan memberikannya kepada kartel perbankan. Inilah korupsi paling mendasar. Ketika sebuah bangsa harus meminjam mata uangnya sendiri dari pihak swasta dengan bunga yang menyertai setiap dolar yang dicetak, struktur ini menciptakan konflik kepentingan yang permanen di mana kebijakan moneter tidak diarahkan untuk stabilitas ekonomi rakyat, melainkan untuk menjaga profitabilitas sektor perbankan. Setiap kali terjadi krisis, The Fed selalu memilih untuk menyelamatkan bank-bank besar bailout dengan mencetak uang baru. Sementara rakyat kecil harus menanggung beban inflasi akibat pengenceran nilai mata uang. Sistem ini tidak mengenal akuntabilitas yang transparan. Mereka beroperasi di luar pengawasan ketat pemerintah, menjadikannya sebuah negara di dalam negara yang memegang kendali atas urat nadi kehidupan global, tanpa bisa disentuh oleh proses demokrasi. Korupsi di jantung dolar ini memungkinkan Amerika Serikat untuk membiayai pengeluaran militer dan hutang mereka dengan cara memaksa dunia untuk terus menggunakan dolar sebagai mata uang cadangan. Melalui mekanisme ini, Amerika mengekspor inflasi mereka ke seluruh dunia. Mereka mencetak kertas hijau yang tidak bernilai real, namun mendapatkan barang-barang nyata dan sumber daya alam dari bangsa-bangsa lain. Ini adalah bentuk neokolonialisme digital di mana perampokan kekayaan tidak lagi memerlukan invasi militer, melainkan cukup melalui manipulasi angka-angka di layar komputer bank sentral yang mereka kuasai. Dunia telah terjebak dalam ilusi bahwa dolar adalah aset yang aman, padahal ia didasarkan pada hutang yang tidak mungkin dibayar. Setiap dolar yang beredar sebenarnya adalah bukti hutang pemerintah khas kepada The Fed. Jika seluruh hutang di dunia ini dilunasi, maka secara matematis tidak akan ada $1 pun yang tersisa di pasar. Sistem yang didasarkan pada pertumbuhan hutang tanpa batas ini adalah definisi dari skema Ponzi, di mana stabilitas hanya bisa terjaga jika ada hutang baru yang terus diciptakan untuk menutupi hutang lama yang sudah jatuh. Tempo, kedaulatan finansial Indonesia dan bangsa-bangsa lain akan selalu terancam selama kita masih menyandarkan cadangan devisa kita pada sistem yang korup ini. Kita harus menyadari bahwa dolar bukanlah standar nilai yang jujur, melainkan instrumen kendali politik dan ekonomi. Memahami cara kerja The Fed adalah langkah pertama untuk memutus rantai perbudakan moneter. Saatnya kita melihat di balik tirai emas Wall Street dan menyadari bahwa jantung dolar tidak berdetak untuk kemanusiaan, melainkan untuk akumulasi kekayaan segelintir elit yang bersembunyi di balik sistem perbankan Amerika. Jika The Fed adalah bank swasta, menurut Anda pantaskah nasib ekonomi 280 juta rakyat Indonesia masih bergantung pada keputusan segelintir elit perbankan di Washington? Inflasi bukanlah fenomena alam yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari kebijakan sadar The Fed untuk menambah pasokan uang secara ugal-ugalan. Setiap kali The Fed mencetak dolar baru dari udara kosong, nilai dari setiap dolar yang sudah ada di tangan masyarakat termasuk di cadangan devisa kita akan menurun. Ini adalah bentuk perampokan halus atau pajak tersembunyi yang dilakukan tanpa persetujuan rakyat. Melalui inflasi, elit finansial memindahkan kekayaan dari para penabung dan pekerja keras menuju pemilik aset besar dan pemerintah yang memiliki hutang. Selangit, sistem perbankan Amerika sengaja menargetkan inflasi tahunan untuk memastikan bahwa uang yang kita simpan hari ini akan bernilai lebih rendah di masa depan. Hal ini memaksa masyarakat untuk terus meminjam dan berinvestasi dalam aset-aset berisiko yang dikelola oleh industri finansial mereka, menciptakan ketergantungan abadi pada sistem perbankan. Dalam 100 tahun terakhir, dolar telah kehilangan lebih dari 95% daya belinya. Jika ini terjadi pada perusahaan swasta manapun, itu akan dianggap sebagai penipuan masif. Namun dalam sistem The Fed, ini disebut sebagai kebijakan moneter yang stabil. Bagi Indonesia, inflasi dolar berarti kenaikan biaya impor dan depresiasi nilai rupiah secara sistemik. Kita dipaksa bekerja lebih keras dan menjual lebih banyak komoditas hanya untuk mendapatkan jumlah dolar yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah jebakan kemiskinan struktural tingkat global.
Korupsi ini merambah hingga ke kebijakan suku bunga. Saat The Fed menaikkan suku bunga, modal dari negara berkembang ditarik kembali ke Amerika, menyebabkan krisis likuiditas dan guncangan ekonomi di Nusantara yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun. Ketidakadilan ini semakin nyata saat kita melihat bahwa bank-bank komersial besar di Amerika diberikan akses terhadap uang murah suku bunga rendah lebih awal. Sementara rakyat kecil dan negara berkembang menerima dampak inflasinya belakangan. Fenomena ini memungkinkan para elit untuk membeli aset-aset real seperti tanah, properti, dan sumber daya alam dengan uang hasil cetakan sebelum harga-harga tersebut naik. Saat uang tersebut sampai ke tangan rakyat, harganya sudah melonjak tinggi. Ini adalah transfer kekayaan terbesar dalam sejarah manusia yang dilakukan secara legal melalui sistem perbankan Amerika. Oleh karena itu, keluar dari sistem dolar bukan lagi sekadar pilihan politik, melainkan kebutuhan darurat untuk menyelamatkan daya beli rakyat Indonesia. Kita harus berhenti menabung dalam mata uang yang didesain untuk kehilangan nilainya. Kedaulatan moneter berarti kita memiliki mata uang yang didasarkan pada aset real dan produktivitas bangsa sendiri, bukan pada hutang asing yang korup. Hanya dengan memutus ketergantungan pada dolar, kita bisa menghentikan pajak tersembunyi yang selama ini menyedot kemakmuran Nusantara ke kantong para bankir di New York. Berapa banyak harta Anda yang hilang setiap tahun akibat kenaikan harga? Sadarkah Anda bahwa sebagian besar pencurian itu bermuara pada mesin cetak uang di Amerika? Senjata sanksi finansial dolar sebagai alat teror geopolitik Amerika Serikat telah mengubah sistem perbankan global menjadi senjata perang melalui sanksi ekonomi yang bersifat sepihak. Karena dolar digunakan dalam mayoritas transaksi internasional melalui sistem SWIFT, Washington merasa memiliki hak untuk memutus akses ekonomi negara manapun yang tidak sejalan dengan kepentingan politik mereka. Ini adalah bentuk terorisme finansial, di mana sebuah bangsa bisa dilumpuhkan hanya dengan satu perintah dari Departemen Keuangan AS. Korupsi ini merusak integritas sistem perdagangan dunia yang seharusnya bersifat netral dan profesional. Bagi seluruh umat manusia, kasus pembekuan cadangan devisa Rusia sebesar 300 miliar dolar adalah titik balik sejarah yang menyadarkan dunia bahwa uang yang disimpan dalam sistem perbankan Amerika bukanlah milik pemiliknya, melainkan pinjaman yang bisa disita kapan saja. Jika superpower seperti Rusia saja bisa dirampok asetnya secara legal oleh Washington, maka negara-negara lain termasuk Indonesia tidak memiliki jaminan keamanan apapun. Dolar telah berubah dari alat tukar menjadi alat sandera geopolitik. Hal ini menciptakan rasa tidak aman kolektif, yang mendorong bangsa-bangsa untuk mencari alternatif. Di luar kendali Amerika, korupsi sistemik ini juga terlihat dalam cara Amerika memaksakan standar perbankan mereka kepada dunia melalui berbagai regulasi yang seringkali hanya bertujuan untuk memata-matai aliran dana global. Mereka menggunakan alasan pemberantasan pencucian uang atau pendanaan terorisme untuk menekan kedaulatan finansial negara lain. Sementara bank-bank besar mereka sendiri seringkali terlibat dalam skandal pencucian uang triliunan dolar dengan hukuman yang hanya berupa denda kecil. Ini adalah hukum rimba finansial di mana si besar membuat aturan untuk menjerat si kecil sambil dirinya sendiri bebas melanggar. Penggunaan dolar sebagai senjata juga merusak stabilitas rantai pasok global. Saat Amerika menjatuhkan sanksi pada suatu negara, dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia dalam bentuk kenaikan harga energi dan pangan. Washington tidak mempedulikan penderitaan rakyat di negara berkembang akibat kebijakan sanksi mereka. Bagi mereka, supremasi dolar harus dipertahankan meskipun harus mengorbankan kesejahteraan global. Egoisme ini adalah bukti nyata bahwa sistem perbankan Amerika tidak lagi layak menjadi jangkar ekonomi dunia karena sifatnya yang diskriminatif dan destruktif. Kita harus membangun sistem pembayaran regional yang independen agar tidak bisa disabotase oleh kepentingan politik luar negeri Amerika. Kerjasama Local Currency Transaction (LCT) antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan BRICS adalah langkah strategis untuk memagari kedaulatan kita. Kita tidak boleh membiarkan transaksi perdagangan kita diintip atau dihentikan oleh pihak ketiga di Washington. Kebebasan bertransaksi adalah bagian dari kemerdekaan bangsa. Tanpa kedaulatan sistem pembayaran, kemerdekaan politik kita hanyalah hiasan di atas kertas yang bisa robek kapan saja. Jika besok Amerika tidak suka dengan kebijakan hilirisasi kita dan memutus akses dolar Indonesia, apakah kita sudah siap untuk tetap memberi makan rakyat tanpa sistem mereka?
Sistem perbankan Amerika Serikat saat ini beroperasi seperti skema Ponzi raksasa di mana pertumbuhan hutang baru adalah satu-satunya hal yang mencegah sistem ini runtuh. Total utang pemerintah AS yang menembus 34 triliun dolar adalah beban yang secara matematis tidak mungkin dibayar kembali. Satu-satunya cara Washington membayar bunga utangnya adalah dengan meminjam lebih banyak lagi dari The Fed atau investor asing. Ketika skema ini mencapai batas akhirnya, yaitu saat dunia berhenti mempercayai surat utang AS, maka seluruh sistem keuangan global yang berbasis dolar akan mengalami kolaps sistemik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Korupsi di jantung sistem ini terletak pada gelembung aset yang sengaja ditiup oleh The Fed melalui suku bunga rendah yang ekstrem selama bertahun-tahun. Hal ini menciptakan kekayaan palsu di pasar saham dan properti yang hanya menguntungkan elit pemilik modal, namun menghancurkan daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah. Saat gelembung ini meledak, para bankir yang menciptakan masalah tersebut biasanya mendapatkan dana talangan bailout, sementara jutaan orang kehilangan pekerjaan dan rumah mereka. Ini adalah siklus boom and bust yang dirancang untuk mentransfer kepemilikan aset real ke tangan segelintir korporasi global. Ketergantungan dunia pada hutang dolar telah menciptakan kerentanan yang luar biasa. Saat The Fed menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi yang mereka ciptakan sendiri, biaya hutang bagi negara-negara berkembang melonjak drastis, memicu krisis hutang nasional. Banyak negara terpaksa menyerahkan aset strategisnya kepada kreditur asing atau lembaga internasional yang dikontrol Barat hanya untuk melunasi bunga hutang dolar mereka. Ini adalah bentuk penjajahan gaya baru yang tidak menggunakan peluru, melainkan menggunakan bunga majemuk dan jatuh tempo hutang untuk menguasai kedaulatan bangsa lain. Kita sedang melihat tanda-tanda akhir dari era fiat dollar. Negara-negara produsen seperti China dan Rusia sudah mulai membuang surat utang Amerika secara masif dan menggantinya dengan emas real. Mereka menyadari bahwa menyimpan kertas janji dari pemerintah yang sedang bangkrut adalah tindakan bunuh diri ekonomi. Pergeseran ini akan menyebabkan dolar kembali membanjiri pasar domestik Amerika, memicu hiperinflasi dan keruntuhan ekonomi di dalam negeri AS sendiri. Inilah risiko terbesar bagi Indonesia. Jika kita tidak segera keluar dari sistem ini, kita akan ikut tenggelam bersama kapal perbankan Amerika yang sedang bocor. Hilirisasi dan swasembada adalah cara kita membangun sekoci penyelamat. Dengan memiliki komoditas real dan energi mandiri, Indonesia akan memiliki nilai tawar yang kuat meskipun sistem finansial global sedang kacau. Kita harus kembali pada prinsip ekonomi yang nyata, di mana kekayaan diukur dari apa yang kita produksi dan miliki, bukan dari berapa banyak hutang dolar yang bisa kita pinjam. Skema Ponzi perbankan Amerika sedang menuju babak akhirnya, dan hanya bangsa yang memiliki kemandirian real yang akan mampu bertahan dan bangkit sebagai kekuatan baru di era pasca dolar. Pilih mana? Memegang emas yang nyata meski harganya fluktuasi, atau memegang dolar yang terlihat stabil tapi sebenarnya didasarkan pada hutang raksasa yang tidak mungkin dibayar. Keluar dari sistem perbankan Amerika bukanlah tindakan permusuhan, melainkan tindakan pertahanan diri yang cerdas untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih stabil dan adil. Dunia sedang bergerak menuju sistem multipolar di mana tidak ada lagi satu mata uang tunggal yang mendikte kehidupan seluruh bangsa. Kita harus aktif mendorong pembentukan mata uang regional atau sistem berbasis komoditas seperti emas atau keranjang komoditas BRICS yang lebih jujur dan transparan. Kedaulatan moneter Nusantara harus berdiri di atas fondasi kekuatan ekonomi domestik kita sendiri, bukan atas belas kasihan kebijakan di Washington. Langkah nyata yang harus diambil adalah memperkuat bank-bank nasional dan sistem pembayaran digital lokal yang terenkripsi secara mandiri. Kita harus mengurangi penggunaan dolar dalam perdagangan bilateral kita melalui kesepakatan penggunaan mata uang lokal dengan seluruh mitra dagang utama. Selain itu, Indonesia perlu meningkatkan cadangan emas nasionalnya secara signifikan sebagai pelindung nilai HAJ terhadap keruntuhan mata uang fiat global. Emas adalah uang sejati yang telah bertahan selama ribuan tahun. Tidak seperti dolar yang baru berusia seabad dan sudah menunjukkan tanda-tanda kematian. Kita juga harus waspada terhadap upaya pengalihan sistem korup lama ke dalam bentuk Central Bank Digital Currency (CBDC) yang masih dikendalikan oleh elit perbankan yang sama. Kedaulatan finansial bukan hanya soal mengganti kertas dengan digital, tapi soal siapa yang memegang kendali atas penciptaan uang tersebut. Nusantara harus membangun sistem keuangan yang mendukung sektor produktif, UMKM, dan industrialisasi,
bukan sistem spekulatif yang hanya memperkaya pemain pasar modal. Uang harus menjadi pelayan bagi rakyat, bukan majikan yang menjajah kehidupan kita sehari-hari. Kemandirian teknologi finansial adalah syarat mutlak. Kita harus memiliki server, kode sumber source code, dan jaringan komunikasi data finansial yang kita kuasai sepenuhnya agar tidak bisa disadap atau diputus oleh pihak asing. Dengan menguasai teknologi dan data finansial sendiri, kita menutup celah bagi korupsi global untuk merusak stabilitas ekonomi nasional. Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar. Jika kita bersatu dan percaya pada kekuatan rupiah yang didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk terus tunduk pada dikte perbankan Amerika. Setelah membedah semua ini, apakah Anda setuju jika Indonesia segera memindahkan seluruh cadangan devisanya dari dolar ke emas dan mata uang regional timur? Tulis setuju jika Anda ingin Nusantara berdaulat.